Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 26. Yohanes pasal 6 ayat 26 berkata, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, ketika ditanyakan kepada orang-orang yang berpindah agama dari non-Kristen menjadi Kristen, mengapa mereka mau menjadi Kristen? Ternyata jawabannya sangat beragam. Ada yang menjadi Kristen karena faktor pertemanan, ada pula yang menjadi Kristen karena faktor pernikahan, ada juga di antara mereka yang menjadi Kristen karena coba-coba atau ikut-ikutan. Ada juga di antara mereka yang menjadi Kristen karena pengalaman spiritual, misalnya mendapat penglihatan dari Tuhan Yesus, mendapatkan mimpi, atau punya pengalaman-pengalaman yang lain yang membuat orang-orang itu akhirnya merasa berjumpa dengan Tuhan. Nah, saudaraku, firman Tuhan di atas menceritakan apa sih motivasi orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Ada di antara mereka yang mengikuti Yesus karena ingin melihat mukjizat-mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Itu artinya mereka merindukan pengalaman spiritual bersama dengan Yesus. Namun ada juga di antara mereka yang mengikuti Yesus karena makanan. Seperti yang dikutip di dalam Yohanes 6 ayat 26 yang tadi kita baca. Di sana dijelaskan bahwa mereka mengikut Yesus bukan karena rindu memiliki pengalaman spiritual, melainkan karena roti yang telah mereka makan dan mereka menjadi kenyang. Artinya mereka mengikut Yesus karena masalah perut belaka. Lewat firman Tuhan di atas, Tuhan Yesus ingin berkata kepada mereka bahwa kalau mereka mencari Yesus karena faktor makanan yang membuat mereka menjadi kenyang, maka mereka akan binasa. Sebab makanan yang membuat mereka kenyang itu tidak akan membawa mereka ke dalam kerajaan surga yang mulia. Itu artinya Tuhan Yesus tidak keberatan untuk memberkati mereka, memberikan mereka makan, mencukupkan kebutuhan mereka dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak akan membuat mereka masuk dalam kekekalan. Sementara visi Yesus ada di dunia ini adalah untuk membawa setiap orang yang percaya kepadanya masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Artinya, kalau hanya untuk membuat mereka kenyang, hanya membuat mereka sukses, hanya membuat mereka merasa nyaman dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan tujuan Yesus datang ke tengah dunia. Itulah sebabnya di ayat yang ke-27 Yesus berkata, Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa yang disampaikan Yesus ini ingin menegaskan kepada kita bahwa boleh saja kita bekerja untuk makan dan minum, dan bahkan bekerja untuk kesuksesan dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa semua itu tidak akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Itulah Yesus ingin mengingatkan agar kita tidak boleh lupa di dalam bekerja itu, di dalam mencari makan dan minum di dalam hidup kita itu, kita tidak boleh melupakan Allah. Dan bahwa Allah adalah dasar kehidupan kita, dan bahwa Allah adalah sumber dari segala sesuatu, bahkan Dia Allah yang sanggup menyelamatkan hidup kita.
Artinya, Allah menghendaki agar kita jangan hanya berpikir tentang dunia ini saja, tetapi berpikirlah juga tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Karena itu, saudaraku, dalam segala apapun yang kita kerjakan, baik dalam berumah tangga, dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam studi, dan lain sebagainya, harus berdampak kepada kekekalan. Artinya bahwa kita punya tujuan untuk memuliakan Allah lewat semua yang kita jalani, lewat pekerjaan kita, lewat rumah tangga, pendidikan, karir, dan lain sebagainya. Dalam segala sesuatu, kita harus menempatkan Yesus yang paling utama. Namun sayangnya, kita seringkali tidak menempatkan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, melainkan yang kesekian. Bahkan tak jarang, Dia hanyalah pelengkap di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa dalam kekristenan kita seringkali kita tidak bertumbuh, kita stagnan, dan bahkan tidak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Lewat firman Tuhan ini, saudaraku, kita diajak untuk kembali kepada Tuhan. Kita mencari Tuhan dengan motivasi dan alasan yang benar, yaitu untuk mengasihi Dia dan rindu mendapatkan perkenanannya, sehingga hidup kita senantiasa ada di dalam on the track-nya Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini Engkau memperingatkan kami agar kami boleh melihat motivasi kami kembali dalam pengiringan kami akan Engkau. Biarlah kami mencari dan mengiring Engkau, bukan karena makan dan minum yang telah kami terima, bukan karena berkat-berkat melimpah yang kami nikmati, tetapi karena kami tahu Engkau adalah Tuhan dan Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup, dan karena kami ingin mengasihi-Mu dan rindu mendapat perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya berkat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Aku takkan hari esok, mungkin langit tak gelap, tapi Cahaya penuh kasih tetap melindungiku. Meski susah perjalanan, gelombang